Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Eh, Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah video presentasi. Ya, tidak hanya video presentasinya, tapi kita juga akan mendiskusikan tentang PowerPoint-nya juga dari teman-teman yang akan membahas mengenai eh, hukum, mengenai kriminalitas dari sudut pandang psikologi komunitas. Hari ini ada sekelompok mahasiswa dari Fakultas Psikologi UMBY dari kelas 33 ya. Kelas 33 itu adalah kelas yang secara khusus mereka untuk teman-teman yang sudah bekerja, jadi kuliahnya hanya ada di hari Sabtu dari pagi sampai sore gitu. Namun begitu, mereka ini jangan salah ya, teman-teman di Fakultas Psikologi UMB kelas R33 itu adalah individu-individu yang mereka sudah bertanggung jawab dengan pilihannya untuk kuliah sambil bekerja di akhir pekan. Jadi mereka ini sangat luar biasa ketika memiliki tugas dan harus kuliah. Jadi teman-teman yang nonton video ini, kita kita bisa lihat nanti bagaimana antusiasme dan bagaimana semangatnya dari teman-teman kelas 33 ini, yang kelas karyawan ini yang kuliahnya di hari Sabtu aja ini, mereka semangat banget untuk mengerjakan tugas dan tugasnya pun nggak main-main. Oke, hari ini saya awalnya akan membahas mengenai PowerPoint-nya mereka dahulu. Ya, jadi kelompok 10 ini. Ini juga saya sudah membuka PPT ini beberapa kali, cuman ini pertama saya membuka secara fokus untuk membahas secara langsung mengenai hasil karya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperhatikan tampilannya. Ini adalah tampilan ini tampilan template dari PowerPoint ya. Jadi kalau teman-teman itu punya PowerPoint, itu ada automatic design. Nah, ini adalah template otomatis kalau tidak salah. Modelnya cukup menarik ya, penuh dengan kreasi, tampak sangat futuristik ya, dengan gambar laptop gitu. Cuman untuk teman-teman ini untuk perkuliahan tidak masalah, tetapi sebatas masukan ya untuk teman-teman ketika teman-teman sudah ada di dunia kerja beneran, terus kemudian di dunia profesional, atau paling tidak ketika teman-teman nanti ujian ujian skripsi, ujian pendadaran. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman tidak menggunakan PowerPoint yang seperti ini. Ada gambar-gambar kartunnya lucu-lucu, ada gambar daunia, ada gambar tanaman ya, tanaman. Kemudian ini laptop, ini gambar gambar monitor. Nah, ini gambar ini terlihat ya ini kreatif, unik, bagus, tetapi kesan profesionalnya agak kurang. Nah, ini pendapat pribadi dari saya. Mungkin dari profesional yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Nah, karena pendapatnya ini ada variatif ya, dari saya seperti ini, kemudian ada orang yang seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman presentasi untuk tujuan khusus seperti presentasi ujian pendadaran, nah itu buatlah sebuah PowerPoint yang menarik, yang bagus, tapi sifatnya itu netral ya, jadi tidak menimbulkan penilaian-penilaian yang gitu tadi, oh ini penilaiannya gambar kreatif nih, gambar yang unik, kemudian sisi lain ada ini terlalu kekanakan, seperti itu. Nah, seperti itu aja. Kemudian secara umum ya, PowerPoint ini benar-benar menunjukkan sisi kekuatan dari sebuah presentasi. Jadi yang ditampilkan adalah poin-poin dari materi yang akan ditampilkan. Di sini tentang kejahatan ya, yang hanya dibahas, yang dituliskan di sini adalah poin utama menurut penulis mengenai materi kejahatan. Jadi di sini tentang kejahatan yang ditulis adalah definisi sederhana, definisi yang umum mengenai kejahatan.
Begitu juga slide berikutnya hanya berisi poin-poin penting. Tapi kita lihat nanti apakah teman-teman dari kelompok ini ketika membuat video presentasinya hanya membaca ini atau mereka punya penjelasan yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian ini poin korban kejahatan ya. Ini sebenarnya sudah menunjukkan poin-poin. Tetapi karena ada 4 poin dan ada 4 kalimat, setiap poin itu terdiri dari kalimat yang cukup panjang sehingga ditampilkan dalam satu slide itu kesannya penuh. Nah, ini untuk individu dengan keterbatasan visual seperti saya di sini, apalagi saya ada silinder ya, untuk teman-teman dengan keterbatasan visual terutama silinder kayak saya, ini dengan kacamata saja saya agak mungkin karena kacamata juga perlu di-upgrade ya. Itu tampak terlalu penuh dan saya masih harus mendekatkan ke visual saya ke layar seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dibagi dalam 2 slide. Oke, yang ini juga oke. Selain itu semuanya oke. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana video dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sapa Bapak Eridani Angga Wijayanto, MPSI Psikolog selaku Ya, halo. dosen dari mata kuliah Psikologi Komunitas. Kemudian saya sapa juga teman-teman dari kelompok 10, ada Mas Andi, Mas Reno, Mbak Gita, Mbak Detri, dan juga Mas Agung. Selamat datang. Jadi hari ini kita akan sama-sama melakukan presentasi mengenai materi dari kita kelompok 10. Namun sebelumnya saya izin share screen dulu. Teman-teman, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah baik. Jadi teman-teman semua, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai Law, Crime, and the Community. Ini merupakan salah satu tugas dari Pak Angga untuk mempresentasikan hal ini. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 10. Ada Mas Arif Hidayat, kemudian ada Mas Reno Priazi. Boleh sampaikan tangan ke kamera ya Mas Reno. Kemudian ada Mas Yanes Agung Wahyu Nugroho. Kemudian ada Mas Sandi Aditya Hanafi. Ada Mbak Detriana Wahyuningsih. Kemudian ada Mbak Kristabel Gita Saputri. Dan juga ada saya Yohanes Andi Milanau. Oke, baik, sekian perkenalan singkat dari kami kelompok 10. Jadi hari ini kita akan membahas detail mengenai Law, Crime, and the Community. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kejahatan. Jadi kejahatan sendiri yaitu merupakan perbuatan disengaja yang melanggar peraturan perundang-undangan di negara-negara dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kejahatan ini tuh sering sekali kita lihat ya, entah itu di berita, di sosial media, dan juga mungkin teman-teman pernah menyaksikan sendiri gitu ya. Jadi contoh-contoh kejahatan sendiri ada pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Nah, kejahatan ini tuh nggak hanya terjadi di dunia nyata saja, tapi bisa juga terjadi di dunia maya. Kayak gitu, misalnya adanya penyebaran foto asusila, ataupun penyadapan, ataupun peretasan data, dan lain-lain. Kejahatan ini bisa menyerang secara fisik, namun juga bisa menyerang secara psikologis. Nah, penyebab-penyebab dari kejahatan itu apa aja akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan, nanti video ini akan saya skip aja ya. Jadi tidak terlalu banyak yang dibahas di videonya. Teman-teman perhatikan tadi ketika Mas pembicara pertama itu menyampaikan ya. Jadi di situ membahas mengenai kejahatan, tetapi ditambah lagi dengan data-data yang lain secara khusus ya, data-data yang lebih detail disampaikan oleh Mas pembicara pertama. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, lihat
matanya, arah matanya. Jadi pembicara pertama ini Mas Andi itu ada ada interaksi visual. Jadi dia melihat ke bacaan, kemudian dia juga mengangkat mukanya sehingga ada koneksi visual. Meskipun ini dalam bentuk video ya, tapi Mas Andi menunjukkan kemampuan presentasi, menunjukkan soft skill presentasi yang baik sekali. Adanya penyebaran foto asusila ataupun dijelaskan oleh rekan saya. Ini itu faktor penyebab kejahatan. Ini itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kekurangan lembaga masyarakat pendukung. Terus ada perampasan sumber daya, kualitas hidup yang buruk, ekonomi tidak merata, kekerasan media, dan komunitas yang tidak stabil dan tidak terorganisir. Mungkin ada sekitar 3 faktor tingkat komunitas yang turut berkontribusi pada kejahatan, yaitu tentang etnis atau ras, prasangka, diskriminasi, dan segregasi. Prasangka adalah sikap terhadap anggota beberapa kelompok. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan yang negatif terhadap anggota kelompok lain, dan juga diskriminasi melibatkan tindak berprasangka terhadap kelompok tertentu. Jadi kadang ada juga kita berprasangka buruk terhadap orang yang berbeda dengan etnis dengan kita, berbeda ras dengan kita. Jadi kita mendiskriminasi orang lain di dalam kelompok tersebut. Juga segregasi, berarti isolasi suatu kelompok dari lain dalam masyarakat. Jadi adanya pengelompokan di dalam suatu kelompok berdasarkan rasnya itu. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aku kaget. Ya, terima kasih Mbak Detri. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolog komunitas ini dalam suatu perannya dalam kejahatan tersebut, yaitu psikologi komunitas diperlukan dalam permasalahan peradilan pidana agar dapat melampaui tingkat analisis individu ke pemeriksaan faktor situasional dan lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Nah, di sini psikologi komunitas ini lebih untuk memecahkan masalah di peradilan pidana untuk kejahatan tersebut. Nah, kemudian ada dampak-dampaknya, yaitu yang pertama, next Mas, dampak dari penjara itu tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan kemungkinan narapidana untuk melakukan pelanggaran ulang. Jadi narapidana yang pernah dipenjara akan kemungkinan besar bisa mengulang kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua, menyebabkan pembebasan tahanan lebih awal karena kondisi sesak di dalam penjara, yaitu penjaranya, istilahnya di dalam penjara tersebut kelebihan kapasitas sehingga tahanan tersebut lebih awal dibebaskan dari masa tahanannya. Kemudian yang ketiga, munculnya tingkat residivisme yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 4, memberi efek negatif pada hubungan antar generasi, yaitu hubungan antara generasi yang lebih tua atau lebih senior di situ, sehingga mungkin di dalam penjara tersebut yang lebih senior maka lebih semena-mena daripada yang junior-juniornya. Kemudian yang kelima, yaitu mengakibatkan ketidakstabilan hubungan keluarga. Nah, di sini karena narapidana tersebut
jarang bertemu dengan keluarganya, maka akan terjadi ketidakstabilan hubungan kepada entah anak atau istrinya. Suatu kelompok. Oke, di sini ketika Destrian menyampaikan materi ya, jadi ini adalah salah satu kekuatan dari PowerPoint ya. Jadi ada poin-poin penting di sini. Kemudian pembicara itu memberikan penjelasan secara mendetail, tapi tidak ada di tampilan ini, dan ini ada di file file yang PDF atau yang Word yang diberikan oleh kelompok ini. Jadi di sini Detrian juga bagus sekali ketika presentasi, jadi connect visual antara presenter dengan audiens itu sangat penting ya. Nah, kemudian untuk pembicara ketiga, Mas berjaket merah ini, saya mohon maaf, saya lupa namanya. Ada yang perlu diperbaiki sedikit ya terkait presentasi. Jadi ketika teman-teman melakukan presentasi itu diupayakan, apalagi secara online seperti ini ya, diupayakan mungkin faktor pencahayaan bisa ditambah sehingga presenter itu bisa terlihat, karena audiens itu selain melihat tampilannya juga mendengarkan suara presenter sekaligus melihat bagaimana presenter itu berbicara. Karena itulah ketika presentasi itu saya menekankan kepada para teman-teman semua untuk membuka kamera ketika presentasi, karena itu penting. Jadi ketika visual, jadi proses belajar itu kan teman-teman tahu ya, ada secara visual, secara auditori, secara kinestetik. Nah, ketika visual itu kita tidak hanya melihat materi yang kita pelajari, tetapi juga penyampainya. Karena apa? Ingatan visual ya, visual memory itu tidak hanya tentang materi yang disampaikan, tetapi juga dengan situasi ketika materi tersebut diberikan. Jadi misalnya nih ada beberapa individu yang ketika mengingat suatu materi itu bukan gambar PPT-nya, tetapi dia akan mengingat situasinya. Jadi situasi presentasinya itu coba-coba dia ingat untuk mendapatkan jejak-jejak ingatan mengenai materi yang disampaikan. Gitu. Nah, kemudian mengenai ini ya, dampak penjara. Ternyata dampak penjara itu luar biasa bagi kondisi psikologis, baik itu narapidanya, baik itu keluarganya, baik itu pengelola penjaranya. Karena di Indonesia itu semua penjara di Indonesia itu ini ya kebanyakan narapidana, jadi over penduduk ya. Jadi karena apa? Karena yang saya sampaikan ini mungkin bukan sesuatu yang secara teoritis benar ya, sangat debatable, tapi prestasi dari aparat hukum ya itu masih diukur secara kuantitas. Jadi seberapa banyak seorang narapidana bisa terpenjarakan. Nah, itu masih menjadi tolak ukur prestasi aparat hukum. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang terpenjara narapidana kemudian dipenjara karena terkait hal itu. Kan jarang sekali kalau di luar negeri misalnya, ketika seseorang itu melakukan kejahatan pertama kali, tentu saja ini kejahatan yang tarafnya ringan ya, pertama kali melakukan kejahatan dan itu kejahatan yang sangat ringan, kemudian hukuman pidananya itu di bawah 2 tahun,
maka dia menjalani bukan nggak di penjara, tapi mereka menjalani hukuman percobaan. Selama 2 tahun itu dilihat bagaimana mereka. Kalau mereka melakukan kejahatan lagi yang sama berulang, nah baru nanti akan mereka terpenjara. Tapi untuk yang pertama itu mereka tidak langsung dipenjara. Hal ini banyak sekali terjadi di kasus-kasus pemain sepak bola ya, yang ada pelanggaran pajak. Nah, mereka dipidana di bawah 2 tahun. Nah, itu tapi mereka tidak dipenjara, tapi hanya mereka jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Entah anak atau istrinya. Saya beri waktu untuk Mas Reno untuk menjelaskan. Yaitu tentang korban kejahatan. Pada korban kejahatan ini, orang yang lebih takut pada kejahatan seringkali lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi korban. Biasanya fenomena ini disebut dengan paradoks viktimasi. Dan yang menjadi pria lebih cenderung menjadi korban, namun malah tidak terlalu takut pada kejahatan kekerasan. Sedangkan pria muda perkotaan itu sangat mungkin menjadi korban kejahatan, tetapi tidak terlalu takut kejahatan dibandingkan dengan wanita muda. Dan sedangkan pada wanita lanjut usia atau pada orang tua, adalah orang yang paling takut pada kejahatan ini. Dan yang kedua yaitu daerah yang mengandung simbol disintegrasi. Oke, di sini Mas Reno sedikit terbata-bata ya dalam menyampaikan materi. Hal ini akan ditangkap sebagai kekurangan dari presentasi ini karena ini terlihat presenternya kurang menguasai materinya. Jadi ini kan ketika sekedar membaca pun Mas Reno sedikit terbata-bata. Nah, jadi mungkin untuk proses presentasi selanjutnya ketika membaca ini ada persiapan juga sebelumnya. Jadi kita paling tidak sudah mengetahui di mana titik komanya, paling tidak kita sudah punya sedikit ingatan, pembahasannya mengenai korban kejahatan tentang ini, tentang paradoks viktimisasi, mengenai disintegrasi dan disorganisasi, kemudian mengenai dampak korban, terus yang terakhir mengenai keterikatan lingkungan, kekompakan sosial terhadap kejahatan. Ya, jadi paling tidak harus mengenali dulu apa yang akan disampaikan sehingga tidak terbata-bata. Nah, ini Mas Reno sekedar membaca saja masih terbata-bata. Oke, untuk selanjutnya bisa diperbaiki ya. Dan disorganisasi, sering kondisi kemiskinan dapat membuat warga lebih takut terhadap kejahatan. Yang ketiga, dampak yang dapat dialami oleh korban kejahatan kekerasan adalah mengalami keterasingan, ketakutan, dan penghindaran. Jadi apabila suatu daerah mengandung simbol disintegrasi dan disorganisasi seperti bangunan yang ditinggalkan, vandalisme, grafiti, sampah, halaman rumput yang tidak terawat, atau yang lainnya, maka penduduk menjadi lebih takut karena tanda ini menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dan gangguan sosial. Serta ketersediaan jaringan dukungan sosial dan lembaga pengayom masyarakat dapat mengurangi rasa takut akan kejahatan. Ya. Lalu untuk peran untuk bagian ini akan saya skip ya. Instansi penegakan hak lalu lintas dalam konflik. Polisi masyarakat melibatkan pembentukan kemitraan atau kolaborasi antara polisi itu sendiri dan masyarakat. Prinsip utama polisi masyarakat adalah untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan komunitas tertentu, menangani masalah dengan kerjasama dan partisipasi warga. Polisi masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi rasa takut akan kejahatan. Untuk pencegahannya,
itu terbagi primer, sekunder, dan tersier. Yang akan saya bacakan adalah pencegahan primer. Jadi pencegahan. Oke, terkait pembahasan polisi masyarakat ya, di sini dari presenter tidak menunjukkan ini maksudnya polisi masyarakat itu yang seperti apa? Apakah polisi babin atau masyarakat yang diberikan pengetahuan, diberikan pelatihan mengenai keamanan lingkungan yang kemudian istilahnya itu sebagai apa ya, kepanjangan tangan dari polisi untuk mengamankan lingkungannya ya. Jadi ini polisi, beneran polisi atau masyarakat yang terlatih. Nah, ini tidak terjelaskan secara secara detail ya, tidak terjelaskan secara tersurat ya, tadi tidak terucap sama sekali dari presenter sehingga menimbulkan tanda tanya. Jadi konsep polisi masyarakat di sini adalah lebih pada pihak kepolisian, polisi babin ya, jadi polisi yang langsung terjun di masyarakat. Jadi ini adalah polisi beneran, benar-benar polisi yang memang bagian tugasnya itu langsung ke arah masyarakat. Babin biasanya, nah sebutannya itu polisi babin. Jadi pencegahan primer ini ada pencegahan dengan risiko pada individu masing-masing dan merancang lingkungan untuk mencegah kejahatan. Pada pencegahan kejahatan primer ini, itu lebih memfokuskan, menyasarkan pada masyarakat secara umum, secara keseluruhan, bukan menargetkan orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan. Jadi di sini contohnya adalah kondisi fisik dan sosial yang terkait dalam pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan, dan standar keamanan pribadi, misalnya bisa dengan mengadakan ronda atau dengan memasang CCTV, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Andi, silakan. Baik, terima kasih. Tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Santan, dan standar keamanan pribadi, misalnya bisa dengan mengadakan ronda atau dengan memasang CCTV, seperti itu. juga dapat melakukan pencegahan sekunder, yaitu berupa bantuan awal pada korban kejahatan, intervensi krisis bagi korban, program keadaan restoratif, dan program reintegrasi bagi mantan narapidana. Korban yang mengalami berbagai macam emosi, seperti ketakutan, kemarahan, dan rasa pelanggaran, dan dendam dapat dibantu dengan diberi kompensasi. Korban juga dapat diberikan layanan intervensi krisis yang berfokus untuk membantu seseorang yang sedang mengalami trauma. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengambil sumber sesuai dengan rekomendasi dari Bapak Angga, yaitu dari buku Community Psikologi. Baik, untuk presentasi kami sudah selesai. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, secara umum ya kelompok ini menampilkan presentasi yang cukup bagus, meskipun ada beberapa individu yang secara kemampuan presentasinya perlu ditingkatkan kembali, namun juga ada beberapa individu yang sudah lumayan lah ya, tapi ruang untuk perbaikan itu masih luas ya untuk tiap teman-teman di sini semua. Tapi secara umum teman-teman sudah menyampaikan materi dengan cukup bagus. Hanya saja poin yang saya kasih perhatian lebih adalah bentuk dari PPT-nya tadi. Jadi PPT-nya tadi secara pribadi saya melihatnya kurang profesional ya, meskipun itu menunjukkan sisi kreativitas, menunjukkan sisi yang sophisticated, nah tapi menunjukkan sisi modern, tapi nggak ada kaitannya itu tadi desainnya dengan konteks hukum, tentang konteks kriminal ya, dengan konteks psikologi malahan. Jadi itu tadi lebih arahnya
kalau teman-teman membahas mengenai alat-alat apa namanya laptop, tentang HP, tentang hal-hal yang canggih, tentang teknologi, nah itu mungkin dengan PowerPoint itu tadi cocok. Tapi kalau untuk penyampaian ini tadi PowerPoint-nya, desainnya ya, desain PowerPoint-nya itu saya melihatnya tidak nyambung. Oke, itu aja yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke, untuk kelompok ini, kelompoknya Mas Andi CS, terima kasih. Silakan dikembangkan lagi.